melanjutkan perjalanan menuju ke Nipah Panjang. Untuk kondisi jalan dari kota Jambi sampai ke jembatan ikonnya Muara Sabak ini sangat bagus, lumayan. Dan ternyata setelah kita melewati jembatan yang membelah Sabak Barat dengan Kecamatan Sabak Timur menuju ke Nipah Panjang ini, jalannya berbanding terbalik dengan jalan dari Muara Sabak ke kota Jambi. Nanti mari kita saksikan rekan-rekan bagaimana kondisi terakhir jalan Muara Sabak. Kalau saya lihat kondisi jalan Muara Sabak ke Nipah Panjang ini, untuk pembangunannya materialnya yang sulit pengangkutan ke lokasi ini, karena jalannya tanah lumpur gitu, jadi memerlukan biaya yang cukup besar, kecuali di beton. Ini Polsek Sabak Timur yang tadinya berada di dalam kota Muara Sabak, dipindah ke sini agar letak posisinya strategis untuk pengawasan khususnya berlalu lintas. Ini jalan sebagian sedang diberlakukan pengecoran dan sebelahnya masih jalan timbun batu dengan tanah serta pasir. Kita lihat sampai di mana jalan yang seperti ini. Untuk sarana transportasi dari Jambi ke Nipah Panjang ini menggunakan kendaraan yang cenderung kapasitas kecil. Namun informasi dari beberapa kawan bahwa pernya itu dimodifikasi agar tidak terlalu benturan ke bodi. Ini pertigaan, ke kiri kita ke kota Muara Sabak Lama, kemudian ke kanan ini menuju ke simpang Lambur 2 luar, Lambur 1 atau Lambur Dalam, kemudian ke Nipah Panjang. Ini jalannya untuk dari simpang sudah ada pengecoran. Tadi sudah dicor. Mudah-mudahan cukup panjang, karena di sini jalannya dulu itu jalan yang berlumpur sekali. Dengan ada pengecoran ini maka agak menyenangkan untuk jalan, cuma agak bergelombang karena pondasi bawahnya saya yakin ini tidak terlalu kuat. Bagaimana rekan-rekan lihat di sini penghasilannya sebagian itu pinang, kelapa, dan sungguh memprihatinkan harga pinang saat ini di bawah Rp4.000 per kilogram, sehingga banyak kebun pinangnya yang terbengkalai, tidak diurus, tidak sesuai antara hasil yang didapat dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk pemetikan
kemudian mencongkel, menjemur dan sebagainya, sehingga cenderung diabaikan. Dan beberapa waktu yang lalu ada kematian bunuh diri di sebuah pohon pinang di daerah Tanjab Timur, sehingga dikaitkan oleh masyarakat bahwa kematiannya karena harga pinang yang sangat turun. Ini jembatan Siau. Dulu jembatan ini kayu yang tinggi. Ini juga jembatan yang terbuat dari kayu ulian yang tinggi dan sudah alhamdulillah sudah dipermanen dengan beton, sehingga mobil-mobil yang dengan kapasitas yang berat dapat melewati. Di sini yang memberikan sumbangan terhadap kerusakan jalan dan jembatan ini sebenarnya adalah mobil-mobil yang kelebihan tonase, mengangkut hasil bumi, khususnya sawit. No battery, please charge. Kita sudah memasuki wilayah Desa Lambur Dalam. Ini wilayah transmigrasi, dan perjalanan dari Simpang ke Lambur Luar menuju ke Desa Lambur Dalam ini tidak saya perlihatkan karena jalannya sangat buruk dan tidak ada yang menarik untuk diperlihatkan. 13.000 sini Mi. Desa Lambur Dalam ini biasa disebut Desa Lambur 2 atau Desa Lambur 1. Wilayah transmigrasi yang dulu merupakan daerah sentra penghasil beras. Namun sekarang sebagian besar sepertinya sudah merubah tanaman ke pinang dan sawit. Inilah suasananya rekan-rekan, yang kemungkinan rekan-rekan berasal dari Desa Lambur Dalam ini, karena kami yakin banyak dari warga sini, khususnya saudara-saudara kita yang dari transmigrasi asal Jawa yang sudah berhasil dan justru merantau kembali keluar Desa Lambur Dalam ini. Ini mendekati
desa, karena belum bisa dikatakan kota. Ini adalah desa yang perkembangannya agak lambat karena sarana transportasi ke sini dulu memang agak sulit. Itu rekan-rekan di persimpangan 3 ini. Kalau lurus kita ke arah Simur Naik. Kita ke kanan menuju Desa Rantau Rasau. Ini jalannya cukup jauh dan nanti kita lihat sepertinya jalannya masih belum begitu bagus. Ini pertigaan, kalau lurus kita ke arah Simur Naik. Ke kanan karena saya sudah memasuki daerah Pelita, Rantau Rasau. Sudah biasanya jalan yang ke arah Pelita ini yang agak 90-an, jadi rusak. Saya tahu persis bagaimana kondisi dulu dan kondisi sekarang ini. Yang seperti saya lihat posisinya adalah kita harus berhati-hati. Bagaimanapun buruknya jalan, ini sudah dapat kendaraan masuk ke roda 4, masih masuk banyak ke yang buruk desa ini. Dan geliat hidup masyarakat juga saya lihat meningkat, jauh meningkat dari situasi 20 tahun lalu. Tapi bisa bayangkan kalau sekarang situasi di 2023 seperti ini, bagaimana ketika tahun 90-an di daerah ini. Sepi sekali. Hanya orang-orang yang tabah dan sabar sajalah yang bisa bertahan di situasi seperti ini pada saat itu. Bagaimana rekan-rekan lihat, rumahnya sudah berubah dari rumah trans sudah meningkat menjadi rumah yang cukup layak huni, dan beberapa masyarakatnya sudah terparkir beberapa mobil. Artinya masyarakat sudah cukup makmur ketika dibandingkan beberapa puluh tahun lalu. Sudah ada warung-warung mendekati Rantau Rasau. Bahkan di sini sudah ada berdiri Pertasop, penjual minyak Pertamax yang dapat membantu masyarakat mendapatkan minyak yang berkualitas dengan harga yang pantas. Jalan sangat buruk. Ini masih ada. Memang rekan-rekan jalan tak terpotong-potong, ada yang bagus, kemudian ketemu jalan buruk lagi, ketemu yang sedikit bagus. Nah, lihatlah rekan-rekan tuh, ada beberapa kendaraan, ada beberapa kios-kios penjual, dan ini sesuatu hal yang tidak mungkin kita ketemukan pada 20 tahun lalu. Ini sudah kita memasuki bisa cepat wilayah kecamatan Rantau Rasau, rekan-rekan. Rantau Rasau ini termasuk desa yang agak ramai dibandingkan desa-desa lain pada waktu itu. Ini termasuk desa tua. Namun sarana transportasi pada waktu itu masih menggunakan sarana air.
pakai speedboat, pakai pompong. Bisa jalan ini maka beralih ke sebelah kanan. Ini kita di jembatan menuju ke Rantarasau. Ini rekan-rekan, Pelita yang sebelumnya itu adalah pasar itu di sebelah kiri, belum ada yang sebelah kanan. Namun sekarang pengembangan sudah di sebelah kanan ini. Nah, ini yang pasar Rantarasau terdahulu. Pelita. Di sini dulu ada penjual sate dan gulai kambing. Geser ke sebelah kanan jalan. Nah, sekarang melebar pasar Pelitanya ke Tapi masih juga sebelah kanan. Mudah-mudahan ini akan terus berkembang maju. kelihatan di pasar lama. Dan di sini rekan-rekan kita dari Ekstra-Migrasi Jawa sudah cukup maju dan bahkan sudah mampu menyekolahkan anak-anaknya sehingga menjadi orang-orang yang berhasil baik secara pendidikan maupun secara ekonomi. Dan di sini juga walet juga berkembang bagus. Informasinya untuk wilayah Tanjung Jabung Timur ini, walet di Desa Rantarasau ini adalah yang terbaik dan terbanyak hasilnya. Mudah-mudahan seterusnya. Jadi kalau orang di Papanjang jalan-jalannya ke Rantarasau, orang Rantarasau justru sebaliknya ke Nipa Panjang. Karena dulu berbelanjanya masyarakat ke Nipa Panjang. Sekarang justru ada yang berbelanjanya ke Rantarasau karena untuk komoditas barang sudah bisa langsung dibawa dari Jambi ke Rantarasau. Bisa ke pengumusiran langsung kan? Bisa. Itu di Pamusiran langsung. Nah, ke rumah Sando tak? Nggak usah. Ini kita sudah di Bagus jembatan tak jalan sini tapi? Parit 7. Kami akan lurus saja kan. Kalau ke kanan ke Nipa Panjang, maka kita lurus ke Desa Bunga Sini, Tanjung. sini, berarti. Situ. Karena tujuan saya akan ke Desa Pemusiran. Kalau dulu Desa Pemusiran itu terbagi dua, Desa Teluk Kijing dan Desa Pemusiran. Kita tadi ini nggak bisa naik kan. Nggak usah lah, kan Begini jalannya kan tidak terlalu bagus, namun kami rasakan cukup bagus. sini dulu yang rusak. Namun sepertinya ini belum banyak Timbun sama kayak kayu. perkembangan karena belum banyak pembangunan. Biasanya ini akan menjadi sebuah pemukiman masyarakat, pelan-pelan akan satu-satu bertambah pendirian rumah-rumah, bangunan-bangunan. Namun sejauh ini sepertinya belum. Ini jalan lintas dari Parit 7 tadi ke Pemusiran yang ada. Jika tidak, kita maka harus melalui kota Nipa Panjang. Nanti di Jalan Delta belok ke kiri akan ketemu juga jalur ini. Sampai ke Pagar Alam itu bang. Ini rekan-rekan jalannya. Dari Joro. Iyalah dari Joro. Jadi di sini orang Pemusiran, orang Teluk Kijing Dalam, orang Bunga Tanjung yang sebagian sudah banyak merantau. Dicor juga mungkin nanti. Beginilah situasi saat ini jalan menuju ke Desa Pemusiran. Jadi kesimpulannya sebenarnya dari Jambi ke Kecamatan Muara Sabak jalan bagus, dan dari Muara Sabak ke Nipa Panjang masih belum begitu bagus, namun masih bisa dilewati dengan kendaraan yang upayakan yang
agak tinggi rekan-rekan, karena kasihan ketika rekan-rekan membawa mobil yang agak rendah seperti Aku yang gunakan mobil sedan tempat tak parkir gitu. atau mobil jenis kecil-kecil lainnya. Kita sudah memasuki wilayah Bunga Tanjung atau Teluk Kijing yang di seberang, Pemusiran yang di seberang, sudah mendekati dermaga. Itu kelihatan tandanya ada tower dari Telkomsel yang berada di seberang. Ini parkir ramai kok rekan-rekan, karena alhamdulillah sudah banyak sekali warga masyarakat sini yang memiliki kendaraan roda 4. Kalau dulu kelihatan kalau orang itu banyak uang maka dia banyak memiliki Mepet. pompong atau trol kecil. Kalau sekarang sepertinya sudah pada memiliki kendaraan roda 4, khususnya yang berdiam di Jambi dan sekitar. Inilah suasana di dermaga kan. Kita parkir di sini, nanti kita akan menyeberang. Jadi kita titipkan kendaraan di sini. Sebenarnya mereka tidak mematok biaya, namun karena kita meminta mereka untuk betul-betul bertanggung jawab menjaga, maka kita wajib memberikan Woi, upah rupanya sepantasnya kita ngambil kepada supir dari yang Sadu menjaga nih ya, parkir. Lang. Ini lokasi dalam gudang rekan-rekan untuk terjun ke kapal pompong yang mengangkut kita. Duduk situ. Ya, rekan-rekan, kita Itu apa tuh, besi ya Pak? sudah sampai Ini. ke dermaga dan siap persiapan menyeberang. Apa berpijak? Sebenarnya karena udah lama tidak naik ketek seperti ini agak mengeri-ngeri sedap juga. Tapi karena saya lihat mereka yang naik juga tenang-tenang aja, maka kita pun ikut tenang. Memancing karena saudara-saudara kita yang di sini memposting mendapatkan ikan-ikan sembilang yang besar, sehingga saya tertarik untuk memancing. Baik rekan, kita sudah berlayar menuju tujuan ke rumah. Ini suasananya. Kuala Pemusiran. Desa yang banyak kenangan. Saya pernah bertugas di sini sehingga mendapatkan keluarga orang Pemusiran. Yang orang lama sini biasanya kenal sama kita atau minimal kenal sama keluarga besar kita di Pemusiran. Ini kan pemandangan cukup eksotis, walaupun ternyata di sini tidak seramai dahulu. Sekarang masyarakat sudah semakin berkurang. Gara-gara anak mancing ini Gus. Sudah banyak berpindah ke kota Jambi dan sekitarnya. Wah ini. Aku kemarin katanya. Aku lihat di kiriman Sudah gambarnya. sampai. Wah ini. Ini mau cepat-cepat ini Pemusiran ini.
belakang rumah. Keluarga besar sudah menunggu untuk membantu mengangkat-angkat barang. Ada lah luncung rupanya. Baik rekan-rekan, sampai di sini dulu trip perjalanan dari Muara Sabak ke Ini siapa nih? Desa Pemusiran. Semoga dapat memberikan informasi yang Kamu tak ketemu dia. bermanfaat bagi rekan-rekan, khususnya warga Pemusiran dan Papanjang. Begini situasinya, dan kami sekeluarga mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Gus, kami sini Gus. Apa tuh? Mana? Depan lah. Lewat ini ya, lewat simpang kiri apa lewat Jambi kak? Jambi. Salah, simpang Jampun. Iya ya. Parah jalan. Ya lah. Ayo. Rupanya ribut bantu-bantu nelayan. Salam.